Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya masuk ke materi baru dari materi eksponen, yaitu masuk ke subbab fungsi eksponen. Setelah kemarin kita mempelajari tentang definisi dan sifat-sifat eksponen, sekarang kita masuk ke fungsi eksponen. Apa saja yang kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari definisi dari fungsi eksponen dan kita akan mencoba menentukan daerah hasil dari fungsi eksponen. Ini adalah beberapa soal yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu ada f(x) sama dengan 5 pangkat x, kita ditanya nilainya untuk x berikut ya, min 4 sampai 4. Yang kedua, ada f(x) sama dengan 3 pangkat x dan seterusnya, kemudian berikutnya semakin rumit. Ya. Yang terakhir, f(a) per 3, f(1) per akar 3 jika f(x) sama dengan 27 pangkat x. Kita akan coba bahas satu persatu dalam video ini. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel saya, aktifkan lonceng notifikasi, klik like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa berikan kritik, saran, masukan di kolom komentar. Definisi dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi, biasanya ada f(x), y sama dengan dan sebagainya, yang memuat variabel sebagai pangkat eksponen. Jadi x-nya itu menjadi variabel, x itu menjadi eksponen. Contohnya ini bentuk umumnya, y sama dengan a pangkat x. A-nya nanti angka selain 1 ya. Atau bisa ditulis f(x) sama dengan a pangkat x. Jadi kuncinya adalah variabelnya harus menjadi eksponen atau menjadi pangkat. Contoh fungsi eksponen, perhatikan y sama dengan 2 pangkat x. Ini fungsi eksponen karena x-nya menjadi pangkat. Yang kedua, y sama dengan 3 kali setengah pangkat x plus 1. Ini setengah x-nya juga jadi pangkat. Ini x-nya jadi pangkat, ini x-nya jadi pangkat, ini x kuadrat 2x juga jadi pangkat. Jadi semua ini adalah contoh fungsi eksponen. Sedangkan yang kanan, ini bukan fungsi eksponen. Kenapa? Y sama dengan x kuadrat, x-nya menjadi bilangan pokok ya, bukan menjadi pangkat. Ini juga seper x pangkat 4. Pangkatnya 4. X pangkat setengah, pangkatnya setengah. X pangkat 2, pangkatnya 2, dan seterusnya. Ini tidak ada satupun x yang menjadi eksponen, sehingga dia bukan merupakan fungsi eksponen. Silakan diperhatikan perbedaannya. Kita masuk ke contoh 1, bagaimana cara menentukan daerah hasil dari fungsi eksponen untuk x yang diberikan. Perhatikan, saat kita diberitahu bahwa f(x) adalah 5 pangkat x dengan x-nya min 4 sampai 4. Kita coba satu-satu dari min 4 ya. Jadi kita kerjakan dari x sama dengan 4. Kita mulai ya dari f negatif 4 dulu ya. F negatif 4. Berarti 5 pangkat x-nya kita ganti dengan min 4. Berapa itu? 1 per 625. Jadi kalau 5 pangkat 4 itu 625, tapi kalau pangkat minus itu seper, diingat-ingat. Kemudian kita ganti x-nya dengan min 3, berarti 5 pangkat negatif 3. Nilainya adalah 1 per 125. Kemudian f negatif 2 itu 5 pangkat negatif 2, nilainya adalah 1 per 25. Kemudian f dari min 1 itu adalah, nilainya adalah 5 pangkat negatif 1 atau 1 per 5. Kemudian f dari 0 adalah 5 pangkat 0 atau 1. F1 berarti 5 pangkat 1 itu 5. F2 berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25. F3 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Terakhir, F4 sama dengan 5 pangkat 4 atau 625. Tentukan hasil dari pemetaan fungsi ini. Berarti hasilnya atau y-nya boleh kita tulis ya dari yang kecil 1 per 625, 1 per 125, 1 per 25, 1 per 5 ya, 1, 5, 25, 125 dan 625. Ini adalah daerah hasil untuk X yang diberikan ini.
Gampang ya, kita tinggal memasukkan X ke fungsi yang diminta. Yang kedua, tentukan hasil dari pemetakan fungsi berikut untuk X 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kita kerjakan satu-satu. Kita mulai dari F0 ya, berarti masuk ke sini 3 pangkat 0 dikurangi 2 kali 0, 2 pangkat 0 plus 1. X-nya kita ganti 0 ya. 3 pangkat X berarti 3 pangkat 0, 2 pangkat X plus 1 berarti 2 pangkat 0 plus 1. Kita hitung ya, 3 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0 tambah 1 itu 2 pangkat 1. Berarti 1 dikurangi 2, nilainya negatif 1. Kita ganti dengan angka 1. Berarti 3 pangkat X menjadi 3 pangkat 1. 2 pangkat 1 tambah 1. 3 pangkat 1 itu 3. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 3 dikurangi 4. Sama dengan negatif 1 juga. Sekarang F2. 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 3 ya. Berarti 9 dikurangi 8, nilainya 1. Sekarang F2 sudah, sekarang F3. 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 tambah 1. 3 pangkat 3 27. 3 pangkat 1 itu 3 tambah 1 itu 4. 2 pangkat 4 itu 16. Berarti 27 dikurangi 16. 11. Terakhir F4. Berarti 3 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 4 plus 1. 3 pangkat 4 81. 2 pangkat 5 81 dikurangi 2 pangkat 5 itu 32. Jawabannya baik, inilah hasil untuk fungsi f(x) 3 pangkat X dikurangi 2 pangkat X plus 1 untuk X dari 0 sampai 4. Kemudian hasil pemetaan bolehlah saya tulis Y sama dengan urut ya, dari min 1, min 1, min 1-nya sekali aja, min 1, 1 ya, maaf, min 1, kemudian 1, ada berapa tadi? 11 dan 49. Ini daerah hasilnya. Berikutnya, contoh ketiga. Diketahui f(x) sama dengan 16 kali 0,5 pangkat X min 1. Tentukan nilai dari. Oh iya, pertama kita olah dulu bentuk desimal menjadi bentuk pecahan saja. Jadi f(x) sama dengan 16. 0,5 itu adalah setengah ya. Setengah pangkat X min 1. Kita akan pakai bentuk ini saja. Oke, kita mulai untuk A. F5. Kita ganti X-nya dengan 5, berarti 16 kali setengah pangkat 5 kurangi 1, berapa itu? 16 setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 adalah setengah kali setengah kali setengah kali setengah, atau 1/16. Kalau kita coret habis hasilnya 1. Bagaimana dengan F min 3? Kita masukkan saja yang B. F negatif 3 adalah 16 kali setengah pangkat min 3 min 1 ya, berarti 16 kali setengah pangkat negatif 4. Nah, ketika ketemu bentuk pecahan yang seperti ini, paling gampang adalah dibalik ya. Jadi kalau kita punya A per B pangkat negatif ya, pecahan pangkat negatif, itu bisa dibalik jadi B per A pangkatnya jadi positif. Ini adalah sifat eksponen yang pernah saya tuliskan. Berarti 16 kali 2 per 1 pangkat 4. Jawabannya 16 kali 16 ya. Sama dengan 256. Berikutnya contoh 4. Diketahui f(x) sama dengan 0,4 kali 1/5 pangkat min X. 0,4 juga paling gampang kita buat pecahan biasa. 0,4 itu adalah 4/10, atau bisa saya tulis 2/5. Maka bentuk ini saya tulis saja menjadi f(x) sama dengan 2/5 kali 1/5 pangkat negatif X. Bahkan ini bisa diolah lagi, jadi seperti yang saya tulis sebelumnya. Jadi kalau ada A per B pangkatnya kok negatif, bisa dibalik jadi B per A pangkatnya positif.
Sehingga 1/5 pangkat min X itu boleh ditulis ulang menjadi 5 pangkat X atau 5/1 pangkat X. Nah, kita pakai ini saja biar lebih ringan. Yang A, F negatif 4, berarti 2/5 kali 5 pangkat min 4. Berarti 2/5, ya. 5 pangkat 4 itu 1/625. Berarti 2/3125. Yang B, F2, masukin ke sini aja, 2/5 kali 5 kuadrat. 2/5 kali 25. Kalau kita coret dapat 5 ya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Berikutnya contoh kelima. Diketahui fx sama dengan 27 pangkat x, tentukan nilai dari fa/3. Oke, fa/3. Kita mula-mula merubah 27 pangkat x menjadi pangkat saja biar gampang. Fx sama dengan 27 pangkat x. 27 adalah 3 pangkat 3 ya. Masih x, berarti boleh saya tulis fx sama dengan 3 pangkat 3x. Kita pakai bentuk yang ini saja. Sehingga yang A, fa/3, berarti kan ini ada variabel A yang kalau dimasukkan nanti tetap akan ada A sampai akhir ya. Kalau ini angka, hasilnya angka. Tapi kalau ada A, tetap nanti ada A-nya. Kita masukin ke X, berarti 3 pangkat 3, X-nya kita ganti A/3. Seperti ini nih. Saya ulangi, fx sama dengan 3 pangkat 3x. Kalau fa/3 berarti X-nya kita ganti A/3. X ini kita ganti A/3, maka 3 pangkat 3 kali A/3. Yang ini bisa dicoret. Jawabannya adalah 3 pangkat A. Seperti itu. Berikutnya yang B, F dari 1/3. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah. Itu juga harus diketahui. Kemudian ini juga kalian harus tahu bahwa 1/3 itu bisa diolah jadi ini ya, 1/3 kita kali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 itu akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang. Jadi bentuk 1/3 bisa diolah jadi akar 3/3. Saya pakai bentuk ini aja biar gampang ya. Saya pakai bentuk ini. Maka soal ini menjadi 3 pangkat 3 kali X-nya kita ganti dengan ini. 1/3 kan? 1/3. Atau boleh saya tulis 3 pangkat 3 kali 1 kali akar 3/3. Ini nih, kita coret. Tersisa 3 pangkat akar 3. Kalau misal bentuk ini seperti ini tidak ada di ABC-an, mungkin akar 3-nya diolah menjadi pangkat lagi. Jadi boleh ditulis kayak gini nih. 3, akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah. Berarti kan ini bukan 3,5 tapi 3 pangkat setengah. 3 pangkat 3 pangkat lagi setengah. Seperti itu ya. Ini jawaban akhirnya. Baik, silahkan kalian coba kerjakan soal berikut untuk mengasah kemampuan kalian. Lalu diskusikan jawaban kalian di kolom komentar. Ini saya kasih clue ya, untuk 0,3333 itu adalah 1/3. Nah, nanti biar mudah. Ini ada trik. Jadi kalau ada misalkan ini ya, 2/9 itu adalah 0,2222 dan seterusnya ya. 4/9 adalah 0,4444 dan seterusnya. Kalau ada misalkan 12/99 itu adalah 0,12121212 dan seterusnya. 123/999 itu 0,123 123 123 dan seterusnya. Ini akan berulang terus 33. Kamu bisa menebak kan kalau 1234/999 4 digit itu pasti apa? Iya, 0,1234 1234 dan seterusnya. Jadi fokus pada pengulangannya apa. Kalau berulang
berulang satu-satu, jadi hanya satu angka yang berulang, berarti pernya per 9. Angka itu per 9. Kalau berulangnya 2, 1, 2, 1, 2 kan 2 angka, berarti per 9, 9. Kalau berulangnya 3, berarti tinggal per 9, 9, 9. Kalau berulangnya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, pernya 9, 9, 9, 9. Itu sekedar trik saja, sehingga kalau bentuk seperti ini tidak kerepotan saat menghitung ya. Kalau pakai koma menghitung akan repot, tapi kalau sepertiga akan lebih mudah perhitungannya. Demikian video yang saya buat kali ini, akan saya lanjutkan pada video berikutnya, masih materi tentang fungsi ya. Baik, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.